Pak Marian. Mohon tangannya buat Pak Marian. Mohon izin melanjutkan. Berikutnya saya akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah survival, kemudian belonging, power, fun, dan freedom. Ya, nah mungkin bisa kita terus ya. Oke, jadi yang belonging itu berarti kebutuhan untuk rasa cinta kasih, gitu ya. Kemudian survival, kebutuhan tahan hidup, kebutuhan power, penguasaan, ya, merasa punya kontrol, gitu ya. Kemudian fun, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan freedom, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, ya. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini sangat penting ya, berhubungan dengan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Oke, yang kedua apa? Oke, apa kita ke yang ketiga dulu, yaitu kebutuhan kekuasaan, ya. Itu berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, berprestasi, dia dengar. Jadi kebutuhan ini kebutuhan pengakuan, ya. Karena kita butuh untuk diakui bahwa kita mampu dalam melakukan sesuatu. Ya, kebutuhan yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk secara mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan juga mampu mengendalikan arah sendiri. Ya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, humor, bermain, senang-senang, gembira, antusiasme. Oke, sebentar, saya kembali ke kebutuhan yang kedua, tadi belum. Ya. Ya, kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan cinta kasih. Kebutuhan cinta kasih, ya. Nah, cinta kasih ini adalah kebutuhan kita untuk merasa diberi kasih sayang, ya. Dan juga kebutuhan kita juga mendapat kesempatan untuk bisa menyayangi orang lain. Oke, boleh nanti sudah. Ya, jadi di sini kita menggunakan teori yang diberikan oleh Gleiser yang menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jadi yang bisa menentukan perubahan kita sendiri, ya. Jika kita dapat identifikasi kebutuhan apa yang sudah mendapat kita, maka perubahan dapat positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara positif. Kesimpulannya, jika anak tidak mendapatkan temannya, maka ia cenderung akan melakukan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu terus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kebutuhannya, ya, supaya dia tidak memberi celah untuk melakukan pelanggaran. Ya, sekarang kita ambil satu contoh kasus tentang Bimo, ya. Bimo ini adalah seorang anak TKB, dia selalu berlari keluar kelas di jalan raya. Ini berbahaya kalau anak TKB, ya Bu, ya. Ya, nah di depan sekolah itu ada raya yang cukup ramai dengan berbagai macam kendaraan. Ketika Bimo ini membuat gurunya Bu Ali bingung dan seringkali mengajarnya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang dilakukan oleh Bimo di sini? Apakah dia sengaja melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan salah satu dari yang 5 tadi? Ada kebutuhan cinta kasih, kebutuhan penguasaan, lalu kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan bertahan hidup, ya, atau kebutuhan kesenangan. Ya, ketika dia mengatakan kalimat ini, ya, aku sedang tidak menjalankan dulu
Ibu kejar aku karena ibu guru saya dulu. Oke, untuk kasih kebutuhan kasih ibu adalah cinta kasih. Oke. Rasa cinta dan kasih sayang, kita cek ya. Yes, tuh. Oke. Ya, yang ketiga, boleh dibantu? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Identifikasi kebutuhan dasar Bimo adalah kebebasan, penguasaan. Penguasaan? Kenapa penguasaan? Maka si Bimo itu merasa puas, hebat, dengan hebat. Oke, dia merasa punya kontrol atas gurunya gitu ya, jadi bisa meminta gurunya atau menyebabkan gurunya mengejar dia. Yes, tuh penguasaan. Oke. Oke, sekarang kita akan identifikasi kasus ya. Kasusnya agak panjang di sini, tapi sama menarik kasusnya. Ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita membahas tentang Bimo, anak TKB, ya. Sekarang tentang Ihsan, siswa kelas 10A SMA karakter mulia. Boleh bantu dibacakan? Ihsan siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerja yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuan yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolah. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Jelaskan. Yang menjelaskan. Aku baca Pak. Oke, terima kasih banyak Siska. Tepuk tangan dong buat Siska nih ya. Terima kasih banyak. Oke, jadi saat ini sebetulnya anak pemalu ya awalnya ya, dia yang pemalu. Nah, tapi kemudian karena ada kesempatan, jadi kesempatan lalu dia bisa menentukan karakternya. Sebenarnya kira-kira kebutuhan apa nih yang ingin ditentukan oleh Ihsan sehingga dia bisa berubah? Yang 5 tadi mana Pak? Yang 5 tadi. Belum. Kan itu yang tadi jawabannya. Yang jawabannya. Namanya. Oke. Tadi dijelaskan kan si Ihsan itu adalah orang pemalu pendiam, sama kayak Siska pemalu pendiam. Ya. Tapi karena dia sudah menang dan diakui, ya kan? Oke. Terus akhirnya berarti kebutuhan yang di sini kalau nggak salah ya berarti yang penguasa dia ya. Ada lagi kan? Alasannya karena dia sudah diakui di setelah itu jadi dia jadi percaya diri. Iya, pengakuan. Betul ya? Boleh, silakan. Iya, terima
terima kasih. Kebetulan jawaban saya sama Bu Mumtazah, penguasaan. Ya, ya, dia sudah kebutuhan dasar yang diperoleh Ihsan adalah pengakuan yang diakui oleh teman-temannya atas prestasinya. Jadi dia sudah punya banyak teman yang awalnya dia berdiam di perpustakaan, sekarang dia sudah punya percaya diri dan setiap istirahat gak lagi di perpustakaan tapi sudah bermain dengan teman-temannya. Iya Bapak Ibu, jadi pengakuan sangat penting ya. Dari pengakuan teman-teman itu dia semakin termotivasi ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, jadi berarti berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten ya. Ketika dia dianggap berharga, maka dia mampu membuat pencapaian. Intinya itu Bapak Ibu ya. Boleh dilanjutkan? Oke, berikutnya kita lanjut ke posisi kontrol ya. Nah, ini berhubungan dengan tadi kan kebutuhan dasar manusia ya. Kita sudah tahu tadi bahwa setiap anak pasti punya kebutuhan dia berkembang, dan ini butuh support dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru punya posisi kontrol di sini ya. Ada 5 posisi kontrol. Nanti kita lihat manakah posisi kontrol yang sebaiknya lebih kita terapkan di kelas ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Cirinya guru sebagai penghukum adalah ketika ada suaranya tinggi dan murid mungkin marah, dendam, atau agresif. Ya, jadi ketika gurunya berada tinggi atau galak itu bukan membuat takut ya justru ya, karena mungkin aja guru malah merasa dendam ya, karena merasa tidak dihargai. Kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Ya, untuk kontrol berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, di sini ada suara guru tidak tinggi, justru malah mengelas, halus, lembut, ya. Justru ketika gurunya dengan menggunakan nada ini, murid merasa gurunya lemah, saya kuat, saya merasa bersalah, seperti itu ya. Nah, kemudian murid akan merasa bersalah dan dia akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, karena dia merasa sudah mengecewakan gurunya. Kemudian cenderung menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Ini terlihat paling bagus gitu ya. Katanya seperti itu, coba jabarkan dulu ya. Sebagai teman, ada suara guru akrab, ramah, bahkan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Namun murid hanya mau mendengar guru tertentu. Jadi ada sisi negatifnya ya, karena dia merasa nyaman dengan guru itu, maka hanya guru itulah yang dia dengar. Ya, guru lain kurang asik, yang asik cuma bapak ini, gitu misalnya ya. Kemudian sebagai manajer, suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi, dan juga menguatkan watak. Yang terakhir, guru sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, dan memberi konsekuensi. Jadi ada 5 ya, posisi kontrol ya. Kalau posisinya tadi apa aja? Pertama, sebagai penghukum, kemudian membuat masalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana sih? Teman, manajer. Oke, yang paling ini apa namanya ya? Oh gitu. Kalau pakai jabatan nanti jadi manajer ya. Ya. Nah ternyata kalau kita bagi di sini ada yang perilaku kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Jadi kalau perilaku kontrol negatif itu adalah penghukum, ya. Jadi penghukum itu memiliki kontrol negatif, kemudian membuat merasa bersalah. Sedangkan perilaku kontrol yang positif, teman dan pemantau. Kemudian yang lebih fokus kepada kontrol diri adalah manajer, ya. Oke, sekarang kita terapkan lain yaitu setia restitusi. Sudah diperkenalkan tadi dengan Pak Wayan ya sebenarnya tentang restitusi ya. Ya, memang kita jelaskan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sehingga bedanya apa? Tahu. Tadi kayaknya seru banget ya gamenya ya. Nah, tadi gamenya juga sudah oke. Jadi kalau ya Pak,
perbaikan dari kesalahan tersebut, ya. Nanti kita jabarkan bahwa proses menciptakan kondisi bagi memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan hanya menunjuk kesalahan mereka, tapi kita mungkin anak untuk punya solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan dari proses restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menayangkan keyakinan. Kita akan jabarkan apa sih yang kita menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa ya setiap anak bisa salah, gitu ya. Guru pun juga bisa salah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat suasana yang nyaman bagi anak adalah tidak merasa tersudutkan, ya. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, ya. Di sini guru mengatakan bahwa kenapa kamu melakukan hal tersebut, ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, ya. Jadi guru juga memberikan alternatif, harusnya ada tindakan yang lain tanpa harus melakukan kekerasan. Kalau anak merupakan kasus kekerasan, gitu ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini guru mengembalikan mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat, ya. Apakah ada pelanggaran dari keyakinan itu, ya. Kemudian guru juga mengajak siswa untuk menganalisis, ya, bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini tayangan video tahapan sintesis. Kita tonton sedikit aja mungkin, ya. Bet, boleh Pak? Oke, ini tahapan yang saya lakukan kepada siswa kelas 7A. Oke, jadi di sini di awal, ya, mestinya saya menyapa Syai dulu, menanyakan katanya, membuat dia merasa nyaman dahulu, ya. Kemudian saya mencoba untuk menanyakan ke Syai ini apakah dia tahu alasannya kenapa dipanggil, seperti itu, ya. Saya bantu jelaskan, ya, karena kita bermasalah dengan koneksi di sini. Jadi yang pertama adalah, masih ingat Bapak Ibu apa? Menstabilkan identitas, ya. Jadi saya jelaskan aja videonya, ya. Tadi yang kedua adalah kalian ingat? Tahapan yang kedua disini jelaskan apa tadi? Boleh kembali lagi Pak? Oke, ya. Validasi tindakan yang salah, ya. Tadi di video tersebut saya menanyakan tindakan apa yang sudah dia lakukan, ya, sesuai dengan laporan dari teman-temannya. Kemudian di tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan video tersebut, ya. Saya mengajak Syahini untuk berpikir apa yang harus dia lakukan sebagai solusi. Jadi bukan guru yang menentukan solusinya, tapi harus datang dari diri sendiri, ya. Oke, boleh. Oke, ya. Sekarang kita akan langsung mulai, Bapak Ibu, ya. Saya sudah siapkan kertas ini, ada 2 kasus. Ya, Bapak Ibu silakan menentukan dari 2 kasus ini apakah fungsi kontrol guru, ya, yang ada pada kasus ini. Kemudian mohon dijawab pertanyaannya. Saya berikan dulu, ya.
Kasus pertama, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak mancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ya, itu kasus pertama. Terima kasih banyak buat kita. Bapak Ibu sudah membaca kasus pertama ya. Nah, kita coba cek posisi kontrol dari Ibu guru di sini. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrolnya sebagai apa ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bu Siska? Bu Siska, posisi kepala sekolah di sini sebagai apa ya? If I'm not mistaken, sorry. Di sini kan yang terakhir si Dinonya disuruh belajar menjahit gitu. Kalau saya sih udah feelingnya tadi ke pembuat rasa nggak tahu. Tapi I just don't want. Makasih Bu Siska. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bu Siska pendapatnya. Oke, dan pendapat yang lain Bapak Ibu? Pak Abi, menurut Pak Abi posisi kontrolnya sebagai apa ya? Terima kasih. Kalau menurut saya di sini sebagai manajer controlling. Jadi tadinya Dino itu yang agak kaget mungkin mendengar ibu gurunya
minta untuk Dino berjahit. Nah terus ibu guru ini tuh memberikan solusi dengan si Dino untuk belajar menjahit. Jadi sama guru itu bisa mengontrol diri Dino gitu, Bu. Jadi mau untuk belajar menjahit dan akhirnya mau bertanggung jawab atas perbuatan itu. Terima kasih banyak Pak Abdi buat menanggapi. Ya, jadi posisi sebagai manajernya mengarahkan Dino ya, nggak bisa menjahit, oke diarahkan ke Bapak siapa tadi, Pak Irfan ya. Oke, kita setuju ya. Jadi posisinya sebagai manajer. Oke. Ya, ya. Oke. Boleh ke pertanyaannya? Ya, ya. Tadi kita sudah bahas tentang posisi kasus itu yang menggambarkan mensubjekkan identitas. Yang tindakan Ibu Suti untuk menstabilkan Dino ya Bu ya, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Makasih Mbak Vita ya. Jadi betul ya, di sini diingatkan kembali bahwa tidak fokusnya kepada menyelesaikan kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan ya. Oke, yang kedua, fondasi tindakan yang salah. Bu Amel, di bagian manakah dari teksnya yang menyatakan validasi tindakan yang salah? Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Betul sekali, terima kasih Bu Amel. Satu lagi yang terakhir ya. Yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, di bagian kalimat yang manakah yang menanyakan keyakinan? Ya, Bu Sri. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi yang mengajari saya siapa Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa maju. Terima kasih Bu Sri. Ya, poin terakhir ya, menanyakan keyakinan apakah dia mau memperbaiki kesalahannya dan bagaimana solusinya. Oke Bapak Ibu, itu adalah akhir dari penjelasan saya mengenai tahapan diskusi. Berikutnya kesimpulan dan juga ada tambahan dari Bu Dwi. Terima kasih. Rangkaian acara dari awal hingga akhir, saatnya kita sama-sama menyimpulkan acara hari ini. Kesimpulannya dalam bentuk gubahan lagu, bukan maksud untuk mengganti lirik pencipta ya, tapi buat
bersama-sama berhappy-happy aja. Setelah 2 jam kita serius dengan materi, mungkin kalau ada yang kurang paham, nanti kita sambil melakukan, sambil menjalani teori-teori ini, insya Allah kita akan memahaminya. Pak aja kan Pak? Ya, lagu ini lagu dari apa-apanya dong, apa-apanya dong, apanya dong, dan dong. Nah, kalau di awal refnya, di awalnya agak kurang paham, nanti sama-sama di bagian refnya SMP 18 berdiri ya, sama-sama tercinta, tercinta, atau sarangnya gini juga boleh. Ya, 1, ada yang udah tahu liriknya? Kita sama-sama, 1, 2, 3. Mari kita wujudkan bersama budaya positif demi sekolah kita, bentuk ekosistem yang baik. Perlu waktu wujudkan budaya yang positif, perlu bekerja sama mewujudkan visi sekolah, keyakinan kelas, disiplin positif, berdasar nilai kebajikan, konsekuensi, segitiga restitusi. Sama-sama. SMP 18, boleh berdiri? 18 tercinta. SMP 18 tercinta, tercinta. Oke, itu aja kesimpulannya. Mari kita tutup acara ini. Alhamdulillah, semoga diberkahi dan mendapatkan ilmunya. Mari kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.